Business Feasibility Study. The purpose of the Business Feasibility Study is to decide on the continuation of the proposed new business venture. This will thoroughly identify and prevent problems that can occur. Tujuan dari studi kelayakan bisnis sangatlah sederhana, yaitu untuk memutuskan apakah akan melanjutkan usaha bisnis baru yang diusulkan ataupun tidak. Selain itu, penyelidikan menyeluruh akan mengidentifikasi masalah yang dapat mencegah usaha tersebut berhasil, memperkirakan sejak awal bahwa usaha bisnis akan gagal, dapat menghemat waktu dan uang. Sehingga studi kelayakan bisnis menyediakan kerangka untuk rencana bisnis yang dirancang dengan baik. Studi kelayakan harus dimulai dengan ruang lingkup yang jelas untuk memberikan fokus pada pengidentifikasian. Ruang lingkup yang terlalu luas berdampak negatif pada hasil dan kesimpulan penelitian. Keputusan untuk melakukan studi kelayakan bisnis biasanya terjadi setelah beberapa ide dan alternatif telah diidentifikasi. Mengidentifikasi ruang lingkup dan menghilangkan kemungkinan yang tidak masuk akal akan menghasilkan potensi yang berhasil. Business grouping. Number 1, profit-oriented business. Number 2, non-profit oriented business. Number 3, extractive business. Number 4, agricultural business. Number 5, industrial business. Number 6, service business. Bisnis dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu nomor 1, bisnis yang berorientasi keuntungan. Bisnis yang berorientasi keuntungan merupakan bisnis yang didirikan semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan, meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawannya, serta untuk mengembangkan usaha lebih lanjut. Nomor 2, bisnis yang tidak berorientasi keuntungan. Bisnis yang tidak berorientasi keuntungan merupakan bisnis yang didirikan dengan tujuan utama, yaitu kepentingan sosial. Nomor 3, bisnis ekstraktif. Bisnis ekstraktif merupakan bisnis yang bergerak dalam penggalian barang-barang tambang. Nomor 4, bisnis agraris. Bisnis agraris merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang pertanian, termasuk di dalamnya perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan sejenisnya. Nomor 5, bisnis industri. Bisnis industri merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang pengolahan atau manufaktur, yaitu bisnis dengan tujuan untuk mengubah barang yang kurang berdaya guna menjadi berdaya guna. Nomor 6, bisnis jasa. Bisnis jasa merupakan bisnis yang bergerak dalam penyediaan produk yang tidak berwujud, seperti jasa dalam bidang kesehatan, jasa dalam bidang pendidikan, dan jasa dalam bidang konsultasi bisnis. Benefit of Business Feasibility Study. Number 1, helps the entrepreneur get the product right. Number 2, emergence of an early adopter community. Number 3, prevention of obvious flaws during the design of the service or product. Number 4, provide insight into attention service or product offerings. Number 5, efficient use of capital and time. Di sini ada manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama, membantu pengusaha mendapatkan produk dengan benar. Yang kedua, munculnya komunitas pengadopsi awal. Yang ketiga, pencegahan cacat yang jelas selama desain layanan atau produk. Yang keempat, memberikan wawasan tentang penawaran layanan atau produk tambahan. Yang kelima, efisien penggunaan modal dan waktu. Stage of Business Feasibility Study. Number 1, ide discovery. Number 2, research stage. Number 3, evaluation stage.
Number 4, sorting stage. Number 5, implementation plan. Number 6, implementation stage. Di sini ada tahapan studi kelayakan bisnis. Persiapan dan rasa tidak tergesa-gesa serta terencana dapat memberi kesempatan bagi wirausahawan untuk dapat mengatur analisa bisnisnya dengan baik. Dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis, ada beberapa tahapan studi yang harus dikerjakan. Tahapan-tahapan yang dikerjakan ini bersifat umum, antara lain yang pertama yaitu penemuan ide. Produk yang akan dibuat haruslah laku dijual dan menguntungkan. Oleh karena itu, penemuan ide terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk dari proyek harus dilakukan, di mana produk yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang masih belum dipenuhi, pendistribusian yang tidak merata atau tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen dapat menimbulkan ide-ide usaha untuk menyempurnakan produk ataupun menciptakan produk baru. Kemudian, dengan memperhatikan potensial konsumen terutama needs and wants mereka, maka dapat menimbulkan ide-ide usaha baik untuk produk baru ataupun perbaikan dari produk yang sudah ada. Seperti need konsumen, peminum kopi yang tinggi akan macam cita rasa kopi serta mereka akan tempat minum kopi yang memungkinkan mereka menikmati kopi dengan santai dan beramai-ramai. Dengan kolega mendorong tumbuhnya warung kopi di mal-mal atau perkantoran, baik dari luar negeri, seperti Coffee Bean dan Starbucks, serta dari dalam negeri seperti kopi putih luwak, Nescafe, dan lain-lain. Selanjutnya ada tahapan penelitian, di mana di sini dimulai dengan mengumpulkan data, lalu mengolah data berdasarkan teori yang relevan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan alat analisis yang sesuai. Selanjutnya menyimpulkan hasil sampai pada pekerjaan membuat laporan hasil penelitian tersebut. Melalui penelitian memungkinkan timbulnya gagasan produk baru atau perbaikan dari produk yang sudah ada. Contohnya adalah penelitian terhadap penyakit flu menghasilkan jenis obat flu yang tidak membawa efek mengantuk. Yang ketiga ada tahap evaluasi. Mengevaluasi usulan usaha yang didirikan. Apakah masih terdapat faktor-faktor yang belum dianalisa dan perlu dilakukan penyempurnaan sebelum usaha dilakukan. Mengalami kemandekan dalam sebuah usaha tentu merupakan suatu yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki. Tentu setiap orang menginginkan selalu mengalami kemajuan usaha dari waktu ke waktu. Kemandekan dan stagnasi usaha terkadang menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan, bahkan terkadang harus mundur beberapa tahap. Banyak hal yang bisa mempengaruhi kondisi usaha kita. Pasar yang mulai lesu, persaingan yang makin ketat, produktivitas menurun, biaya produksi yang meningkat, dan lain-lain. Bagaimana agar usaha selalu mengalami kemajuan atau paling tidak surut ke belakang? Setelah rencana bisnis yang kita buat dengan baik apakah sudah cukup? Itulah pentingnya perlu melakukan evaluasi dan monitoring sebelum dilakukan usaha. Yang keempat, tahap pengurutan, di mana setelah melakukan evaluasi dan munculnya usulan yang secara awal layak dipertimbangkan untuk direalisasikan. Bisa dilanjutkan dengan membuat prioritas dari sekian banyak rencana bisnis yang sudah dievaluasi. Dengan membuat skala prioritas, maka kita dapat mengatur alur pergerakan perjalanan usaha dengan lebih baik. Yang kelima, tahap rencana pelaksanaan. Setelah tahap pengurutan, langkah selanjutnya ialah menentukan jenis pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksana, ketersediaan dana dan sumber daya lain, kesiapan manajemen, dan kondisi operasional dan pelaksanaan yang sekiranya perlu direncanakan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pelaksanaan usaha atau bisnis dan rencana kerja pembangunan usaha atau bisnis agar sesuai dengan tahap pengurutan. Dengan begitu, perencanaan dapat stay on track
dan mengikuti alur yang sudah dibuat. Yang terakhir ada tahap pelaksana. Setelah semua pekerjaan telah selesai disiapkan, tahap berikutnya adalah merealisasikan pembangunan usaha tersebut dengan pedoman yang sudah dibuat sebelumnya, yang dimulai dari pengumpulan ide, dilanjutkan analisa dan penelitian, kemudian dievaluasi dan diurutkan. Setelah itu dibuat perencanaan. Maka tahap ini kita sudah memiliki gambaran yang dapat membuat kita lebih percaya diri dan memulai usaha dan bisnis. Business. In a broad sense, business and ill activities planned by individual or group on a regular basis by creating, marketing goods and services either from profit. Business grouping. Less aspect, enforcement aspect, marketing aspect, technical and technology, manager and hire, financial aspect. Profit oriented business, non-profit oriented business, traffic business, agricultural business, industrial business, service business. Legal aspect, environment aspect, market dan marketing aspek, teknikal dan teknologi, manajemen dan HR, finansial aspek, profit oriented business, non-profit business, extractive business, agricultural business, industri business, service business. Business feasibility study. Business feasibility study is an activity to assess the extent of the benefit that can be obtained in carrying out business activity and is a material consideration in making a decision whether to accept or reject a plan or business idea, so as to give a visible or not visible a business idea. Studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam menjalankan kegiatan usaha dan merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah menerima atau menolak suatu gagasan usaha yang direncanakan, sehingga memberikan suatu gagasan usaha yang layak atau tidak layaknya ide bisnis. The purpose of the business feasibility study is to decide on the continuation of the proposed new business venture. This will thoroughly identify and prevent problems that can occur. Tujuan dari studi kelayakan bisnis adalah untuk memutuskan kelanjutan usaha bisnis baru yang diusulkan. Ini secara menyeluruh akan mengidentifikasi dan mencegah masalah yang dapat terjadi. Study case. The proposed business is a trading business engaged in the dessert sector, namely ice cream waffle bowls with various flavors. From a legal aspect, it is felt that its business is still relatively small, so that a permit from the government is not necessary. The technical aspect of the chosen location is Bayamburo number 206 Bali, where the storefront is in front of the shop or shop house, which are arranged in such a way as to effectively
and efficiently serve ice cream purchased by customers. Marketing aspect: the development of demand from product continues in English with the target age of children 5 to 14 years 60%, youth 15 to 18 years 25%, adult 18 years 15%. Based on the aspect that have been reviewed, it can be concluded that this business is feasible to run. Studi kasus pada materi kali ini adalah usaha yang diusulkan adalah usaha dagang yang bergerak di bidang dessert, yaitu es krim bubble bowl dengan berbagai rasa. Dari segi hukum, usaha ini dirasa masih relatif kecil sehingga tidak perlu izin dari pemerintah. Aspek teknis lokasi yang dipilih adalah Jalan Hayam Wuruk nomor 206 Bali, di mana etalase berada di depan toko atau ruko yang ditata sedemikian rupa untuk melayani pembelian es krim secara efektif dan efisien oleh pelanggan. Aspek pemasaran: perkembangan permintaan produk terus meningkat dengan target usia anak 5-14 tahun 60%, remaja 15-18 tahun 25%, dewasa 18 tahun ke atas 15%. Berdasarkan aspek yang telah diulas, dapat disimpulkan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan. Study case: the proposed business is a trading business engine in the dessert sector, namely ice cream waffle bowls with various flavors. From a legal aspect, it is felt that this business is still relatively small, so that a permit from the government is not necessary. The technical aspect of the chosen location is Hayam Wuruk Street, number 206, Bali, where the storefront is in front of the shops or shops house, which are arranged in such a way as to effectively and efficiently serve ice cream purchased by customer. Marketing aspect: the development of demand for products continues to increase with the target age of children 5 until 14 years 60%, youth 15 until 18 years 25%, adults 18 plus years 15%. Based on the aspects that have been reviewed, it can be concluded that this business is feasible to run. Studi kasus: usaha yang diusulkan adalah usaha dagang yang bergerak di bidang dessert, yaitu es krim waffle bowl dengan berbagai rasa. Dari aspek hukum, usaha ini dirasa masih tergolong kecil, sehingga izin dari pemerintah tidak diperlukan. Aspek teknis lokasi yang dipilih adalah Jalan Hayam Wuruk nomor 206 Bali, di mana etalase berada di depan toko atau ruko yang ditata sedemikian rupa untuk melayani pembeli es krim secara efektif dan efisien. Aspek pemasaran berkembang, permintaan produk terus meningkat dengan target usia anak 5-14 tahun sekitar 60%, remaja umur 15 hingga 18 tahun sekitar 25%, dan dewasa umur 18 ke atas sekitar 15%.
Berdasarkan aspek yang telah diulas, dapat disimpulkan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan.